ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyyu rasul. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Bilal. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya, lagu Indonesia Raya dilanjutkan himne Oh Pondokku. Dimohon kepada hadirin untuk mematikan mikrofon dan menyanyikan dalam hati demi khidmatnya acara saat ini.
Acara selanjutnya, sambutan, yang akan dibawakan oleh pengurus IKPM Gontor Cabang Bogor, Al-Ustadz Asep Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara MC, kedengaran ya suara saya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, narasumber yang luar biasa, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Kiai Al-Hajj, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Syukran kathiran Ustadz, jazakumullah khairul jaza. Di sela-sela kesibukan antum yang luar biasa dan padat, antum masih bisa meluangkan waktu dan berkenan hadir dalam acara pengajian bulanan wali santri IKPM Gontor Cabang Bogor. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran kepada antum dalam menjalankan aktivitas keseharian. Selanjutnya, yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Umum IKPM Gontor Cabang Bogor, Al-Mukarram, Al-Ustadz Asep Rogia, SPDI. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta kelancaran kepada antum Ustadz dalam menjalankan aktivitas keseharian. Beliau ini adalah Ketua Umum yang luar biasa tawadu. Ustadz Asep Yusuf, afwan, videonya bisa tolong untuk dinyalakan, Ustadz? Sebentar. Mati ya? Sebentar. Oh ya, sorry. Sebentar. Yamut, Ustadz, Yamut. Yamut ya. Yamut. Sebentar. Kenapa bisa mati ya? Yang gambar video itu diklik aja, Ustadz. Yang di bawah sebelah kiri. Yang ada garis merah itu silakan diklik aja, Ustadz. Ana sudah klik berkali-kali, nggak bisa ini. Nggak keluar. Syirir berarti itu, Ustadz. Bawa ke Ismail Aman aja. Sebentar. Tanpa video nggak apa-apa ya. Ini susah sekali nih. Fail to start video kamera, please setting another video camera setting. Sepertinya ada kendala teknis di videonya. Lanjut. Boleh ya, lanjut ya. Maklum ini agak gaptek nih. Baik, kami lanjutkan. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Umum IKPM Gontor Cabang Bogor, Al-Mukarram, Al-Ustadz Asep Rogia, SPDI. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta kelancaran kepada antum dalam menjalankan aktivitas keseharian. Beliau ini adalah Ketua Umum yang luar biasa tawadu, karena untuk sambutan acara dalam forum yang luar biasa ini, semestinya beliau yang menyampaikan. Akan tetapi, karena sifat rendah hati yang beliau miliki, beliau memberikan kesempatan ini kepada kami. Secara pribadi sebetulnya kami merasa tidak cocok atau tidak pantas dalam menyampaikan sambutan ini. Akan tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, semaksimal apa yang bisa kami lakukan. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami banggakan, para sesepuh, para kiai, para asatidzah wabil khusus
Dewan Penasehat IKPM Gontor Cabang Bogor. Yang pertama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Badrut Tamam, kemudian Kiai Al-Hajj Mukhlis Fatullah, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Sunaria. Syukran kasiran Ustadz, jazakumullah khairal jaza atas kehadirannya dan berkenan mendampingi kami, para pengurus beserta para wali santri untuk mengikuti pengajian rutin bulanan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran kepada antum semua Ustadz dalam menjalankan aktivitas keseharian. Selanjutnya, yang kami cintai dan yang kami sayangi, segenap pengurus, para alumni, juga para wali santri, baik yang lama maupun yang baru, dan seluruh keluarga IKPM Gontor Cabang Bogor yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas izin Allah lah sampai dengan detik ini, sampai dengan acara ini dimulai dan berlangsung, kita semua masih diberikan kekuatan. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti agenda pengajian rutin bulanan ini, walaupun dengan cara online atau virtual. Kita berharap dan berdoa semoga di bulan-bulan yang akan datang, kita bisa mengadakan pengajian rutin bulanan ini dengan cara offline atau tatap muka. Sebagai informasi, pada bulan Juni yang lalu, tepatnya tanggal 20, kami sempat mengadakan pengajian offline atau tatap muka. Akan tetapi setelah itu di tanggal 3 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lebih kita kenal dengan istilah PPKM yang diperpanjang terus sampai dengan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya termasuk kita sampai dengan akhir zaman. Sebelum kami lanjutkan, izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir dalam kegiatan pengajian rutin bulanan ini. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan atensinya. Semoga forum ini menjadi forum silaturahmi yang menjadikan wasilah dipanjangkannya umur-umur kita dan dibukakannya pintu-pintu rezeki kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak sempurna, yang tidak terlepas dari segala macam kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, apabila dalam rangkaian kegiatan ini terdapat banyak kekurangan,
kami memohon kepada para hadirin sekalian untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami juga memohon doa kepada para hadirin semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran kepada kita semua, khususnya kami, pengurus IKPM Gontor Cabang Bogor, sehingga kami bisa istiqomah menjalankan setiap agenda kegiatan dan mendampingi para wali santri dalam pengajian rutin bulanan ini pada bulan-bulan berikutnya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, tema pengajian bulan ini adalah spirit santri untuk negeri, berdaya dan berkeadaban, yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Berbicara mengenai spirit, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti atau makna yaitu semangat. Sepertinya tidak salah apabila pengurus IKPM Gontor Cabang Bogor hari ini, khususnya Divisi Dakwah dan Sosial, memilih beliau sebagai narasumber atau mitra diskusi kita pada pengajian rutin bulanan kali ini. Karena spirit atau semangat beliau rasa-rasanya tidak pernah habis. Ini terbukti dengan padatnya acara dan kegiatan beliau, masih sempat-sempatnya beliau hadir dan berkenan menyampaikan taujihat wal irsadatnya dalam forum ini. Selanjutnya, apabila kita mendengar kata santri, apa yang terlintas dalam benak kita? Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, santri secara umum merupakan sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri ini menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Pak Hidayat Nur Wahid ini adalah santri. Beliau adalah santri alumni Gontor yang lulus pada tahun 1978. Jadi apabila kita berbicara tentang spirit santri, sudah pas betul rasanya beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini beliau juga diamanahi menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Apa itu Badan Wakaf? Status, fungsi, dan peran, dan seterusnya. Mohon izin Ustadz, spesial request dari kami. Mohon nanti dalam pemaparan antum, mohon untuk diselipkan sedikit tentang Badan Wakaf. Karena forum ini audiennya sebagian besar wali santri yang masih baru. Walaupun tidak sedikit juga wali santri yang sudah lama. Dan kami melihat juga ada juga beberapa alumni yang hadir dalam forum ini. Sehingga apa yang antum sampaikan nanti terkait dengan Badan Wakaf Gontor ini menambah hazanah dan pengetahuan kita khususnya tentang kepondok modernan untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita, terlebih rasa cinta kita kepada Pondok Gontor. Selain itu juga saat ini beliau mengemban amanat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI periode 2019-2024. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir dalam forum ini, mari kita sama-sama berdoa semoga beliau istiqomah dalam menjalankan semua amanah ini dan berkontribusi positif, tidak hanya untuk pondok kita tercinta, akan tetapi terus berjuang mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menyelesaikan amanahnya sampai dengan akhir masa jabatannya dengan husnul khotimah. Sekali lagi kami atas nama pribadi mewakili seluruh pengurus, mewakili seluruh Dewan Penasehat dan seluruh wali santri IKPM Gontor Cabang Bogor
mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum di pengajian rutin bulanan ini. Semoga ini bukan yang terakhir dan kita masih bisa bertemu dalam pengajian tatap muka di waktu yang akan datang. Kami juga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila nanti dalam seluruh rangkaian kegiatan ini masih banyak kekurangan dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup, perlu juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah semenjak kami memulai kepengurusan ini pada tahun 2019 yang lalu, ada salah satu program yang saat ini masih berjalan, yaitu Kafilul Yatama, atau mengurus keperluan anak yatim, berupa pembayaran administrasi bulanan pondok setiap bulannya. Alhamdulillah, untuk tahun ini kami diamanati 10 orang anak yatim yang tersebar di beberapa pondok cabang Gontor. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang ingin berbagi dan ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim ini, kami persilahkan. Kami persilahkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Demikian, mungkin hanya ini sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Asep Yusuf atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Farhan Haidar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Fahmi selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Haidar. Saya di sini diamanahkan untuk menjadi moderator yang akan memandu berjalannya acara pengajian rutin IKPM Bogor pada hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat penuh kebahagiaan dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul secara virtual bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pengajian rutin IKPM Bogor ini. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin, wali santri dan alumni Gontor khususnya di wilayah Bogor. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim dan hormat juga kepada para masyayikh, penasehat dan pengurus IKPM Bogor. Semoga kita juga selalu diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalani amanah roda organisasi KPM Bogor ini sehingga kita bisa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di daerah Bogor. Telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan nasihat dan tausiah di acara pengajian rutin IKPM Bogor ini. Salam takzim dan hormat kepada senior dan guru kita, Dr. Haji Muhammad Hidayatul Wahid MA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum ke acara inti, izinkan saya membacakan profil beliau terlebih dahulu secara singkat. Nama lengkap Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 8 April 1960 dan saat ini tinggal atau berdomisili di Jakarta Selatan. Kemudian beliau
menamatkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1978, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Yogyakarta, dan melanjutkan kembali untuk jenjang sarjana, master, dan juga doktor di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Beliau aktif di partai, di dunia politik. Kemudian juga saat ini beliau menjadi dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan juga dosen program pasca sarjana kajian hukum Islam dan kajian Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2009. Kemudian menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 2009 hingga 2012, dan Wakil Ketua MPR RI 2014 hingga 2019, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI atau Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Rakyat Republik Indonesia. Dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2009. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti yang insya Allah berkah, izin sedikit memberikan informasi, Ustadz. Program ini merupakan program rutin bulanan yang diadakan oleh Divisi Sosial dan Dakwah IKPM Bogor. Adapun yang hadir pada kajian pada pagi hari ini sebagian besar adalah wali santri Gontor yang saat ini para mujahid dan mujahidahnya sedang mengenyam pendidikan di Gontor, di berbagai cabang Gontor, dan ada juga alumni dan juga umum juga, Ustadz. Semoga dari nasihat antum nanti harapannya di sini kita bisa bersama-sama menambahkan giroh keislaman kita sebagai alumni dan juga wali santri. Sebelumnya kepada para hadirin ingin mengingatkan agar saat narasumber kita menyampaikan nasihatnya, agar mematikan suara agar kita bisa bersama-sama mendengarkan tausiah dengan hikmat. Baik, tidak perlu panjang lebar, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengar bersama nasihat dan tausiah dari narasumber kita. Dengan penuh takzim dan hormat, waktu dan tempat kami berikan kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Tafadhol Ustazi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sauti masmu' jiddan ya. Wadih. Wadih, Ustaz. Wadih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhul ladzi la nabiyya ba'dah al-mab'utsu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsani wa ridwanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi, atau fi riwayat ukhra kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Imam At-Tirmidzi wa hasanahu. Yang saya hormati, saya muliakan, saya doakan para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, pimpinan kita, keluarga besar daripada IKPM Gontor, sama kita insya Allah Ki Haji Badrut Tamam, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Ki Haji Mukhlis Fathullah, senior kita alumni Gontor, juga Ustadz Ivan Sunaria, pimpinan Pondok Darul Mizan Gontor,
dan pimpinan IKPM, ada cabang Gontor tadi Ustadz Asar Yusuf maupun juga Ustadz Asar Rukaya, dan seluruh jajaran pimpinan IKPM di Gontor dan para wali santri yang semuanya saya hormati. Dulu waktu saya di Gontor ada juga kawan IKPM atau konsul dari Bogor itu. Ada Ustadz Oking Setia Priyatna, ada juga Ustadz Supriya Jawahari. Ya, mudah-mudahan nanti masih nyambung dengan beliau. Kalau beliau hadir di sini, ahlan wassalam ya. Ustadz Supriya Jawahari itu jagoan tasliyah beliau. Aduh, kalau udah dangdutan nomor 1 beliau. Kalau hadir di sini beliau disuruh ambil tasliyah, bagus juga itu. Baik, hadirat hadirin wal hadirat, keluarga besar IKPM yang saya hormati, para wali santri yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harus sampaikan syukur kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Kita dimudahkan untuk bersilaturahim dalam kondisi apapun. Santri juga tidak gaptek gitu ya. Walaupun ada COVID-19 bukan berarti kemudian silaturahim bulanannya tutup. Tetap saja bisa pakai Zoom. Apalagi kalau santrinya santri Gontor, apalagi Swindu. Biasanya lebih inovatif gitu ya. Nggak bisa pakai nggak bisa online ya, nggak bisa offline ya online. Online-nya Zoom nggak bisa ya, cari apa saja pokoknya bisa gitu. Ini salah satu kekhasannya dari Gontor. Kita bersyukur kepada Allah dan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada keluarga besar IKP Gontor. Saya mohon maaf berapa kali diundang sesungguhnya, tapi baru kali ini bisa bersama antum semuanya. Tapi saya yakin bahwa di luar saya juga sangat banyak para kiai kita, pimpinan-pimpinan kita, senior-senior kita, para alumni Gontor yang sangat mumpuni untuk kemudian memberikan tausiahnya atau tadkirahnya atau ta'limnya atau apapun yang kemudian mengisi kegiatan antum semuanya. Jadi jazakumullah khairan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah seluruh niat baik kita dan diberkahi dampak positif daripada kegiatan ini. Baik, saya mencoba untuk menyampaikan paparan saya, sekalipun tadi dimulainya agak telat ya, telat lebih dari 13 menit tadi itu. Kalau di Gontor sudah kena gampar antum sama Jismul Aman ini, telat 13 menit. Sudah tank, sudah dari tadi sudah berbunyi. Tapi mungkin karena COVID-19 jadi dimaklumi, boleh telat nggak apa-apa dikit. Padahal nggak boleh harusnya itu. Saya salah satu yang masih terus membekas dari Gontor adalah bab disiplin. Saya tamat tahun 78, berarti sudah lebih dari berapa tuh? 43 tahun ya. 43 tahun, antum belum lahir 78 ya. Tapi masih saja itu yang namanya disiplin itu masih melekat, tidak hilang. Jadi saya tadi sudah hadir sebelum jam 10. Sudah standby. Kalau acara jam 10 ya berarti minimal atau ya paling tidak 10,5 gitu sudah standby atau 10,3. Jadi tadi saya perhatikan nanti masih tasliyah terus. Ya sudah, saya nggak bisa ngentiin juga kan sampai 10.13 baru tadi dimulai. Jadi inilah salah satu warisan Gontor yang harus dijaga itu, karena itu betul-betul sangat baik, sangat penting ya. Dan apalagi kalau nanti antum sudah mempunyai sekian banyak kegiatan itu per waktunya amat sangat dihitung. Baik, tapi juga saya terima kasih tadi kepada Ustadz Fahmi ya, yang membawa acara pertama tadi. Saya dikasih doktornya banyak, Dokter Andes itu kan doktornya banyak gitu. Doktor S, doktos, jamak daripada dokter Andes. Padahal saya dokter cuma satu, Pak Fahmi, jadi mohon jangan ditambah lagi, saya cuma satu. Karena belakangan ada yang ribut profesor juga kan, saya juga bukan profesor, saya hanya ustadz. Ustadz itu pun karena saya bukan ustadzah gitu, jadi ustadz saja gitu. Baik, saya coba untuk merespon apa yang dimintakan untuk membahas tema tentang spirit santri untuk negeri, berdaya dan berkeadaban. Dalam konteks kita di Gontor, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan apalagi para wali santri, tadi kan di depan sudah dinyanyikan ya himne of pondokku. Luar biasa, di situ ditampilkan 3 terminologi tentang ibuku. Di situ disampaikan ibuku itu adalah ya pondokku, ibuku, ibu kandungku, tapi juga ibuku Indonesia. Jadi dalam konteks kita di Gontor yang namanya spirit santri untuk negeri itu
sampai sedemikian dalamnya gitu. Karena dalam ajaran di Gontor yang kemudian selalu dinyanyikan melalui himne, dan kita selalu merinding ya kalau menyanyikan himne Pondok Gontor ini, sampai seumur saya sudah 61 tahun ini, lebih 43 tahun yang lalu sudah tamat dari Gontor, tapi masih saja kalau menyanyikan himne pondok itu, subhanallah gitu, masih luar biasa. Di situ diinternalisasikan nilai bahwa negeri Indonesia itu adalah ibuku. Dan kita di Gontor kan diajari juga tuh mahfudot hadis tentang bakti kepada ibu gitu kan. Man ahaqqun nasi bi birri ya Rasulullah. Qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala thumma abuka. Jadi di Gontor itu diajarkan dari sisi ajaran yang dihafal, bentuk Quran hadisnya itu. Ibu itu begitu luar biasa dihormati oleh santri. Dan kemudian dalam konteks Gontor dan Indonesia, disebutlah yang namanya Indonesia itu adalah ibuku. Jadi karenanya tidak mungkin santri dari Gontor kemudian durhaka kepada negerinya. Karena negerinya itu adalah ibunya. Negerinya Indonesia ini adalah ibunya. Indonesia ini karenanya dibeli di baktinya 3 kali lipat gitu ya daripada Bapak Pertiwi. Nah, kalau kita bakti pada Ibu Pertiwi, ya kalau Bapak Pertiwinya 1 kali, kalau Ibu Pertiwinya 3 kali. Tapi intinya adalah dari awal santri-santri Gontor ditanamkan cinta negerinya, dan bahkan negerinya Indonesia ini disebut sebagai ibuku. Satu dari 3 terminologi yang diajarkan oleh Gontor tentang makna ibu. Nah, bila demikian maka sudah sangat sepantasnya bila kita membahas sekarang tentang masih terhubung dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Konstitusi, dan kemarin sempat ramai karena menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tiba-tiba BPIP mengumumkan lomba nasional penulisan menyambut Hari Santri Nasional, temanya tentang 2 hal yang ya kalau saya sih menyebutnya sebagai bentuk menyudutkan santri. Karena menyambut Hari Santri Nasional, tema yang dilombakan adalah hukum Islam tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hukum Islam tentang mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini kan bahasanya orang Ponorogo kan ngenyak namanya. Ini kan sama aja mendiskreditkan seolah-olah santri nggak ngerti tentang hormat bendera dan nggak nyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal di Gontor bahkan ini lagu Indonesia Raya juga selalu dinyanyikan, hormat bendera juga nggak ada masalah, dan bahkan Indonesia disebut sebagai ibuku. Jadi karenanya saya termasuk yang mengkritik terbuka, dan saya tuntut untuk minta maaf dan merubah, dan alhamdulillah BPIP langsung minta maaf dan langsung merubah, sekalipun ya masih banyak juga yang menuntut ya dirubah juga itu lembaganya, dibubarkan saja ya, semoga lah itu opini publik ya. Dan kemudian bertemu juga dengan peristiwa hari-hari ini cukup ramai kan, termasuk kemarin juga ada dialog terbuka dengan Pak JK dan lain sebagainya tentang kemenangan Taliban. Nah, Taliban itu kan disebut sebagai para santri di Afghanistan sana. Saya sudah menegaskan di beragam media bahwa peristiwa di Afghanistan adalah peristiwa pengusiran terhadap kekuatan asing yang dimotori oleh Amerika oleh warga Afghanistan yang terorganisir dalam Taliban. Mereka adalah kelompok Sunni, bukan kelompok Khawarij. Mereka kelompok Sunni, bukan kelompok takfiri, gitu ya. Mereka karenanya adalah kelompok yang moderat dan bukan kelompok yang ISIS. Bahkan ISIS, kepala ISIS Asia Selatan kan dieksekusi mati sama Taliban kok beberapa hari yang lalu. Jadi kalau orang mengatakan mereka ISIS, malah kepala ISIS-nya mereka eksekusi mati dari tahanan di Kabul sana. Jadi karenanya tema ini, spirit santri untuk negeri, berdaya dan berkeadaban, menjadi semakin kokoh supaya tadi tidak kemudian diseret-seret
santri dan apalagi santri Gontor, kemudian dikaitkan dengan ada masalah Taliban, kemudian artinya adalah santri itu radikal, santri itu pemberontak, santri itu eksklusif, atau santri itu ISIS, dan segala fitnah yang kalau di dunia pesantren para kiai itu sudah sangat kenyang gitu ya dengan segala macam fitnah-fitnah itu, tapi sekaligus juga biasanya juga ada klarifikasi atau koreksi. Tadi dalam grup WA Satu Awad Gontor saya bilang untuk fitnahnya para buzzer kayak gitu cukup tilmid fasl khomis dari FGHI untuk menghadapinya. Terus ada yang menjawab, Ustaz, ketinggian itu saya di fasl khomis K juga sudah lebih dari mampu untuk menghadapi buzzer-buzzer kayak begitu. Jadi ya monggo saja, saya kira memang kebatilan itu memang harus dikoreksi ya, tapi mengkoreksi yang mungkar jangan dengan yang mungkar yang lain. Kalau mereka memfitnah dengan hoax, jangan dibalas dengan hoax yang lain. Dan bahkan kalau di kalangan para juru dakwah itu ada kaidah yarmunahu bil hajari kunu kasyajari yarmunahu bil hajari fayarmihim bis samari. Jadilah para santri ibarat pohon mangga. Anak-anak nakal itu ngelemparin dengan batu supaya kemudian pohon mangga membalas bukan dengan melempar batu tapi membalas dengan menjatuhkan buah mangganya. Nah, begitulah para santri. Baik, jadi dengan pendekatan ini maka pertama kalau kita di Gontor, tadi sudah saya bacakan ayat dan hadisnya di depan, kita diajarkan betul bahwa yang namanya menjadi santri itu memang bukan sekedar sekedar mondok gitu atau sekedar pergi, sekedar meninggalkan rumah, atau apalagi mohon maaf kalau sampai dibuang oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu mendidik. Jadi santri itu adalah realisasi daripada ayat yang ke-122 daripada surah At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Semestinya, kata firman Allah Subhanahu wa taala, semestinya tidaklah semua orang mukminin itu serentak bergerak menuju medan jihad. Mestinya ada sebagian dari mereka dari setiap kelompoknya atau setiap sukunya yang secara spesifik belajar tafaqquh fiddin untuk kemudian nanti memberikan ingdar, memberikan pengajaran, memberikan tazkirah, tausiah dan lain sebagainya kepada para sahabat-sahabatnya kalau mereka sudah pulang dari medan jihad, supaya tidak kemudian ketinggalan pelajaran, ketinggalan tafaqquh fiddin, ketinggalan ilmu tentang beragama yang baik dan benar. La'allahum yahdharun. Nah, di sini kata kunci yang saya ingin sampaikan adalah mengapa Al-Qur'an mempergunakan ungkapan falaula nafaro. Mengapa tidak mengatakan falaula afroda atau majmu'ata atau adada gitu. Kenapa kok nafaro? Nah, para ahli tafsir menyampaikan mengapa dipakai kata-kata nafaro dan bukan majmu'ah atau adat atau ba'at atau ungkapan-ungkapan yang lain. Kenapa ungkapannya nafaro? Karena ditatobukkan atau disesuaikan dengan ungkapan sebelumnya, wa makana mu'minuna liyanfiru kafah. Liyanfiru adalah perintah untuk bergerak menuju kepada medan jihad. Jadi karenanya ungkapan falola nafaro mempunyai makna bahwa belajar ilmu agama tafaqquh fiddin itu adalah ibarat belajar ke medan jihad, ibarat pergi ke medan jihad. Karenanya nilainya sangat tinggi, karenanya manfaatnya sangat besar, karenanya juga memerlukan effort yang besar. Nggak ada jihad kok sambil santai-santai, nggak ada jihad kok sambil guyonan, nggak ada jihad kok sambil nggak serius, nggak ada. Jihad itu pasti serius. Kalau maka thalabul ilmi juga demikian. Jadi santri itu juga serius. Bahwa kemudian di sana ada tasliyah, di sana ada ismul fununah jamilah, di sana ada riyadhah, di sana. Ya itu bagian daripada keseriusan para santri untuk kemudian bisa menghadirkan syumuliyah atau komprehensitas di dalam belajar gitu ya. Karena memang
keseriusan kita memahami diri kita memang kan tidak mungkin kita difahami bahwa badan kita ini hanya fisik saja atau jasmani saja, kan ada juga rohani, ada juga sisi yang kemudian memerlukan intelektual, asupan intelektual, tapi juga ada yang memerlukan hiburan, ada yang memerlukan spiritual, ada yang memerlukan gitulah seterusnya. Nah itu kemudian di Gontor diajarkan juga dalam hadis yang dihafalkan di Gontor itu ada hadis Imam Tirmidzi yang tadi saya bacakan di depan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi, biasanya kalau kita di Gontor kita namanya fahuwa. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Anak-anak Gontor yang Swinu biasanya agak nakal gitu ya. Bukan Ustaz, bukan hatta yarji'a. Terus yang betul ya bagaimana? Hatta yarji'u. Kok hatta yarji'u? Iya, Ustaz, itu hatta yang dari Konsul Palembang, Ustaz. Jadi hatta yarji'u. Jadi hatta itu nama orang, nama santri. Adalah hatta di sini adalah min adatin nasab gitu. Ya, itu di Arab di Gontor gitu ya. Jadi di Gontor diajarkan betul hadis tentang makna daripada kita belajar, kita keluar dari rumah, nyantri, mondok di Gontor itu bukan untuk main-main, tapi itu adalah fisabilillah. Itu adalah seperti yang nafaro tadi itu adalah bagian daripada jihad, dan karenanya nilainya sangat tinggi, berkahnya sangat banyak, bisa menjadi hal yang kemudian membawa manfaat dunia dan akhirat, dan kalau meninggal pun meninggal sebagai syuhada. Jadi, apa yang ingin saya katakan, bahwa Gontor kita mengajarkan tadi santri itu cinta negeri, karena bahkan negeri itu disebut sebagai ibuku. Nomor 2, mengajarkan betul bahwa santri itu memang bahkan bukan sekedar spirit, ya, tapi bahkan ya spirit iya, aksi juga iya, kemudian juga konsistensi juga iya, untuk kemudian menghadirkan keberdayaan dan kebudayaan. Ya, kalau kita tidak bersemangat nafaro, yanfiru, kafah tadi itu, kalau kita tidak semangatnya adalah, atau ya kalau kita semangatnya atau pemahamannya bukan kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, nggak mungkin punya spirit. Kalaupun punya spirit, mungkin juga tidak untuk negeri, tapi kita sudah dibingkai, di Gontor itu sudah dibingkai bahwa yang namanya Indonesia itu adalah negeriku ini, Indonesia ini adalah ibuku juga. Jadi anak-anak Gontor sangat biasa diajarkan untuk mempunyai spirit, bahkan aksi, bahkan konsistensi, keistiqomahan, untuk terus menghadirkan daya supaya kita bisa menghadirkan pemberdayaan, keberdayaan, dan keberadaban. Mengapa ini dihadirkan dan diajarkan, dan bahkan di Gontor diinternalisasi melalui beragam kegiatan yang luar biasa. Sejak kita masih anak baru gitu ya, di gedung baru, masih siwor gitu ya, masih nggak beli ngerokok gitu ya, sampai kemudian tamat dari Gontor gitu. Begitu banyak kegiatan-kegiatan di pondok itu yang kemudian sedemikian rupa dihadirkan supaya menghadirkan spirit, menghadirkan aksi, menghadirkan konsistensi, keseriusan, kebersamaan, hal yang kemudian bisa kita sumbangsihkan untuk rayon kita, untuk konsul kita, untuk muhadharah kita, untuk grup olahraga kita, untuk macam-macam. Dan itu adalah cara Gontor untuk mengajarkan tentang pendidikan karakter, pendidikan yang berbasiskan kepada aksi, pendidikan yang berbasiskan kepada konsistensi yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu, sehingga betul-betul melekat menjadi sebuah karakter. Nah, mengapa ini diajarkan? Karena di Gontor diajarkan satu ungkapan yang sangat penting menurut saya, yaitu ungkapan kaidah yang mengatakan wa faqidu syai'i la yu'tih. Kalau Anda tidak punya, Anda nggak bisa memberi. Lah bagaimana berinya? Nggak punya. Kalau Anda nggak punya jiwa yang yang cerah gitu ya, yang ceria gitu, nggak mungkin Anda bisa tersenyum. Dan kalau Anda tidak tersenyum, ya Anda tidak bisa memberikan kepada itfalus surur ala akhika sedekah, nggak bisa juga. Kalau kita nggak punya ilmu, ya kita nggak bisa memberikan ilmu. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa memberi uang. Kalau kita nggak mempunyai keahlian main sepak bola misalnya, ya kita nggak bisa memberikan keahlian itu dalam main sepak bola. Begitu seterusnya.
Wa faqidu syai'il la yu'ti, itu kaidah yang menurut saya sangat mendasar. Karena Gontor mengajarkan pentingnya untuk bakti pada ibuku, mengajar pentingnya fitlabil ilmi fa fisabilillah. Maka agar itu bisa kita hadirkan menjadi kontribusi yang konkret, ya santri harus punya nilai-nilai tentang spirit, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai tentang keberdayaan, nilai-nilai tentang keberadaban, dan juga nilai-nilai tentang cinta negeri harus dipunyai. Kalau nggak punya, dia nggak bisa memberi. Nah, bagaimana agar punya? Itu tadi diajarkan kaidahnya, dihafalkan, Qur'annya dihafalkan, dalil Qur'annya dihafalkan, dalil hadisnya dihafalkan, kehidupan sehari-harinya diajarkan sedemikian rupa supaya termasuk juga kompetisi-kompetisinya, jenis kegiatannya yang beragam-ragam, supaya spirit itu hadir secara menyeluruh dan hadir secara dinamis begitu ya, sehingga kemudian ketika dilakukan oleh santri itu terinternalisasi untuk kemudian nilai-nilai tadi nanti akan disumbangsikan menjadi sesuatu untuk negeri, menghadirkan keberdayaan dan juga menghadirkan kebudayaan atau keberadaban. Karenanya kalau di Gontor itu kan, kalau para bapak dan ibu wali santri masuk Gontor kan biasa langsung tuh disambut dengan sebuah tulisan spanduk besar atau bahkan cat di genteng, ke Gontor apa yang kau cari. Ungkapan yang sangat menantang gitu ya. Tapi menurut saya perlu juga ditambah, yaitu ini nanti untuk rekan-rekan yang akan tamat gitu ya, atau mulai kelas 5. Tamat dari Gontor, apa yang kau beri? Maksudnya bukan memberi kepada pesantrennya atau memberi kepada Gontornya, para ustadznya apalagi, tapi apa yang kau beri kepada rakyat, kepada umat, kepada bangsa, kepada negara, kepada ibu kita Indonesia itu. Supaya dengan demikian maka spirit yang tadi sudah diinternalisasi tadi, ditamukkan, ditafakuhkan, ya, itu menjadi sesuatu yang memang betul-betul seperti yang juga selalu kalau di anak-anak Gontor pasti hafal, mahfudot, al-ilmu bila amalin, kasyajari bila tamarin, nah, begitu pasti hafal semuanya. Jadi penegasan tentang jadi apa yang engkau, jadi tamat dari Gontor, apa yang engkau beri. Ini juga sangat penting menurut saya disandingkan dengan ke Gontor apa yang kau cari. Kalau tamat dari Gontor terus apa yang kau beri. Tapi lagi-lagi bukan kau beri untuk Gontor ya, apa yang kau beri untuk rakyat, karena Gontor mengajarkan nilai-nilai itu untuk disampaikan kepada umat, kepada rakyat, kepada bangsa, kepada negara dan sebagainya. Nah, disinilah menurut saya lagi-lagi peran bukan hanya para santrinya tapi wali santri juga menjadi amat sangat penting. Karena saya sekaligus adalah santri alumni tapi juga wali santri. Anak saya 2 alumni di Gontor ya, 1 dari Mantingan, 1 Gontor Putra ya, yang Mantingan kemudian melanjutkan ke Australia terus ke Turki, yang di Malaysia di Gontor Putra melanjutkan ke Malaysia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya saya santri alumni sekaligus juga wali santri. Peran wali santri untuk kemudian mengingatkan anak-anaknya supaya kemudian nilai-nilai Gontor itu tetap bisa hadir, nilai Gontor tetap bisa dikembang luaskan, nilai Gontor tetap bisa menjadi spirit untuk kemudian diperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara, itu tidak menjadi hilang. Atau kemudian anak-anak tetap bisa terbingkai, tersemangati, kemudian tetap bisa kemudian melakukan peran-perannya sebagai alumni dari Gontor itu sendiri. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, spirit santri untuk negeri berdaya dan berkeadaban dalam konteks di mana sekarang ya tadi misalnya lomba dari BPIP itu gambaran betapa salahnya atau betapa masih salahnya berapa beragam elit dan lembaga di Indonesia memahami tentang santri dan hari santri dan relasinya dengan Indonesia. Padahal kalau babnya adalah terkait dengan Indonesia, negeri Indonesia, bendera merah putih, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan memperjuangkan Indonesia merdeka, menghadirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, mengusir penjajah, bersama dengan para pahlawan bangsa, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, justru peran santri sangat luar biasa. Apalagi kalau santri itu kemudian definisinya memang kan beragam ya. Kalau mempergunakan pendekatan triloginya Clifford Geertz, itu kan beliau membuat
trilogi itu, 3 kategori agama Jawa itu kan ada 3 tuh, santri, priai, dan abangan. Jadi santri adalah yang bukan priai dan bukan abangan, sekalipun apa namanya taksimnya agak kualifikasinya agak tidak bisa tidak konsisten ya, tapi itulah yang kemudian dipakai. Kalau itu yang dipakai maka santri itu ininya sangat luas, spektrumnya sangat luas gitu ya. Kalau kemudian yang dipergunakan adalah definisi yang dipergunakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini agak spesifik, yaitu orang yang mendalami agama Islam. Jadi kalau yang tidak mendalami tidak masuk kualifikasi santri. Tapi itu ditolak oleh para kiai kita di NU, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menyampaikan bahwa yang namanya santri itu adalah siapapun yang belajar ilmu agama sebanyak apapun atau sedikit apapun, kalau dia belajar ilmu agama ya dia santri. Ya berarti siapapun, setiap umat Islam ya dalam definisinya Kiai Haji Ma'ruf Amin dia adalah santri. Karena mana ada umat Islam tidak belajar ilmu agama. Ya pasti kita pergi ke mendengarkan pengajian atau membaca buku atau membuka internet dan lain sebagainya. Baik, apa yang saya katakan bahwa bila pendekatannya adalah apakah Clifford Geertz maupun juga yang terakhir pendekatan Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya, maka santri itu spektrumnya sangat luas. Dan atau kalau kemudian rujukannya adalah kepada undang-undang tentang pondok pesantren, jadi kemarin kami di DPR atau periode yang lalu kami di DPR menghasilkan suatu undang-undang tentang pondok pesantren, itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nah kalau itu yang menjadi rujukan maka santri itu sebagaimana pondok pesantren tergabung dalam 3 komponen besar. Satu yang masuk kategori salafiyah yang mengaji kitab-kitab kuning. 2 yang masuk kategori mu'adalah, kuliatul mu'alimin seperti Gontor. Yang ketiga adalah kualifikasi yang merujuk kepada anak-anak pelajar yang diasramakan, mempelajari kajian-kajian ilmu agama dan ilmu agama dan ilmu umum yang diintegrasikan. Jadi integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Itulah masuk juga kategori pesantren. Yang belajar di situ berarti santri. Jadi siapapun yang belajar agama, baik di pesantren salafiyah maupun pesantren mu'adalah kayak Gontor, maupun yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat terpadu, gitu ya, yang memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama, maka mereka adalah masuk kategori santri. Nah, kalau itu kemudian juga dijadikan sebagai tolak ukur, maka kita akan dapatkan betapa luar biasa dalam sejarah Indonesia para santri itu memberikan sumbangsih yang sangat-sangat luar biasa untuk Indonesia ini. Spirit yang berdaya dan berkeadaban. Mari kita lihat. Orang sering mengatakan bahwa organisasi pertama yang menghadirkan kebangkitan nasional itu Budi Utomo. Berdiri tanggal 28 Mei tahun 1908. Betulkah? Tidak betul. Fakta sejarah menyebut bahwa yang pertama kali didirikan adalah Jamiatul Khair. Berdiri tahun 1901. Jamiatul Khair ini satu organisasi yang didirikan oleh para habaib, para tokoh-tokoh dari kalangan berlatar belakang Arab, tetapi juga melibatkan warga Indonesia. Di antara anggotanya nanti ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah ya. Ada juga Haji Umar Said Cokro Aminoto sebelum mendirikan Syarikat Islam. Ya. Bahkan juga diriwayatkan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari NU yang nanti mendirikan NU juga menjadi anggota. Nah, Jamiatul Khair ini organisasi umat Islam. Ya, kalau mempergunakan pendekatan tadi mereka adalah kelompok santri begitu ya. Yang sejak dari awal concern kepada kegiatan memberdayakan bangsa ini, ya, itu belum disebut Indonesia, ya bangsa di mana kita berada ini, dari sisi pendidikan, dari sisi dakwah, dari sisi sosial, melalui organisasi yang resmi, bukan melalui kerajaan maupun juga partai politik. Bayangkan tahun 1901 mereka bahkan orientasi berdaya dan berkeadabannya. Mereka sudah mengumpulkan dana untuk apa? Membantu penyelesaian pembangunan proyek rel kereta api dari Madinah ke Mekah. Coba untuk bayangkan tuh.
Sekarang kan umumnya kita bikin proposal minta bantuan ke sana kemari gitu ya, ke Saudi. Dulu mereka ngirim bantuan. Itu kan sangat berdaya dan sangat berkeadaban, karena bantu sana aja sudah satu yang berbudaya berkeadaban, pikirannya itu sampai sana aja udah luar biasa. Dibantukan untuk kegiatan yang sangat spektakuler gitu ya, proyek infrastruktur yang nggak perlu utang ke China, tapi bahkan disumbang oleh sesama umat. Menurut kesaksian daripada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, waktu saya menghadiri Kongres Umat Islam ke-7 di Yogyakarta, beliau menyampaikan pidato di depan para hadirin di Istana Jogja, Istana Keraton Mataraman Jogja itu, beliau menyampaikan bahwa tahun 1903 Jamiatul Khair ini membuat semacam kongres lah gitu ya, atau semacam konferensi lah. Yang intinya adalah bahwa memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, ya bangsa Indonesia ini, bahasa kita demikian, dari penjajahan Belanda, hukumnya adalah wajib atau haram negeri umat Islam ini dijajah oleh Belanda. Itu 1903 itu. Budi Utomo ketika berdiri 1908 nggak bicara tentang Indonesia merdeka. Oke, baik. Jadi sejak dari awal para santri ini bukan hanya memberikan spirit, membuat aksi ya, untuk negeri, ya, untuk kemudian dimerdekakan dan bahkan membantu bangsa lain. Nanti Jamiatul Khair itu juga mengirimkan dana membantu umat Islam di Tripoli di Libya. Sekarang mereka yang bantu kita, itu mungkin gantian kali ya. Dulu Indonesia sudah bantu mereka, sekarang mereka bantu kita, mudah-mudahan gitu. Baik, jadi sejak dari awal sekali santri sudah memberikan bukannya spiritnya, bahkan sumbangsih yang nyatanya untuk memberikan alas menjadi muqaddimah untuk perjuangan nasional menghadirkan Indonesia yang merdeka. Nah, tadi saya katakan Haji Umar Cokro Aminoto juga murid daripada atau anggota Jamiatul Khair. Ki Haji Ahmad Dahlan, anggota Jamiatul Khair. Ki Haji Wahab Asrullah, anggota Jamiatul Khair. Nanti kita lihat mereka lah yang kemudian melanjutkan dengan membuat organisasi masing-masing. Organisasi politik dibuat oleh Haji Umar Cokro Aminoto dengan Syarikat Islamnya, Muhammadiyah oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, dan nanti juga Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan membuat NU-nya. Jadi santri yang sejak dari awal bersama di Jamiatul Khair itu kemudian nanti mengembangkan diri, ada yang spesifik dengan masalah keormasan, ada yang spesifik tentang keormasan NU, keormasan Muhammadiyah, maupun organisasi politik yaitu Jamiatul Syarikat Islam. Embrio ini terus berlanjut, rekan-rekan sekalian, menjadi kegiatan ketika mempersiapkan Indonesia merdeka. Spiritnya luar biasa. Ki Haji Mas Mansur, beliau masih sangat muda sekali belajar ke Mekah, kemudian dari Mekah beliau berangkat ke Mesir di Al-Azhar. Tahun 1915-an sudah pulang ke Indonesia dan nanti menjadi ketua PB Muhammadiyah dan nanti menjadi pendiri Majelis Islam A'la Indonesia bersama dengan Ki Haji Wahab Asrullah, bersama juga dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan nanti menjadi 4 serangkai tokoh yang paling berpengaruh pada zaman penjajahan Jepang. Itu ada 2 dari kalangan nasionalis dan 2 dari kalangan Islamis, yaitu Ki Haji Wahid Hasyim dan Ki Haji Mas Mansur. Para santri membersamai seluruh komponen bangsa untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Ketika Indonesia akan dimerdekakan dengan dibentuknya BPUPK, dengan Panitia 9, dengan PPKI, lagi-lagi para santri di situ ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persatuan Umat Islam, ada dari Persis, ada juga dari Partai Islam, ada dari Partai Islam Indonesia, ada Syarikat Islam, ada dari Partai Masyumi. Ada juga nanti para habaib yang juga terlibat untuk kemudian mempersiapkan Indonesia merdeka ini. Ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Idrus Al-Jufri, ada Habib Husain Al-Mutahhar yang menciptakan himne Pramuka dan juga himne syukur dan juga lagu perjuangan Hari Merdeka. Para habaib yang adalah juga santri itu, mereka melanjutkan perjuangan Jamiatul Khair menghadirkan spirit Indonesia merdeka. Jadi para ulama yang tergabung dalam ormas memberikan kontribusinya untuk negeri. Demikian juga para ulama yang dari partai politik, ulama yang adalah para habaib.
termasuk juga ulama dari kalangan pesantren yang tidak secara spesifik di dalam NU atau Muhammadiyah. Gontor misalnya itu jelas perannya amat sangat nyata. Haji Imam Zarkashi, Haji Fanani maupun juga Haji Ahmad Sahal jelas sekali mempersiapkan Gontor untuk kemudian terlibat menghadirkan Indonesia merdeka dan mendidik para kader-kadernya untuk kemudian nanti terlibat. Jadi para kiai yang terlibat di dalam ormas maupun dalam orpol maupun juga dalam pesantren-pesantren gitu ya, termasuk juga para habaib, termasuk juga para kiai yang bahkan mendidik para militer. Kita tahu bahwa Jenderal Sudirman itu ada didikan dari Kiai Haji Subhi Parakan. Beliaulah yang mengajarkan tentang nilai keislaman yang sangat dahsyat gitu ya. Sehingga beliau yang juga sebelumnya adalah pimpinan pemuda Muhammadiyah dari Cilacap itu semakin kokoh dan kuat keislamannya, sehingga diceritakan kan bagaimana beliau tidak bisa ditangkap oleh Belanda sekalipun beliau ditandu, sekalipun jantungnya tinggal separuh gitu ya, tapi tidak bisa ditangkap karena kata beliau karena beliau selalu dalam posisi suci wudu. Dan kalau wudu berarti selalu dalam posisi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau dicintai oleh Allah ya nggak akan mungkin dibiarkan ditangkap sama musuh-musuh Allah gitu ya. Dan gitu seterusnya. Jadi nah, lebih daripada itu bahkan yang secara spesifik santri itu mereka juga bergerak, mereka membentuk yang disebut sebagai laskar santri. Ya, laskar santri itu dahsyat. Nanti bersama dengan laskar kiai, ada laskar santri, ada laskar kiai, ada laskar Hizbullah, ada laskar Sabilillah. Mereka melaksanakan perintah untuk amanat jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun juga resolusi jihad fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun amanat jihadnya Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo Muhammadiyah. Mereka kemudian bergerak. Mereka tidak bergerak sendirian. Nah, ini yang juga menjadi kata kunci yang penting, bahwa spirit santri untuk negeri itu bukan berarti kemudian santri jalan sendiri. Bukan santri kemudian tidak mau bergabung dengan yang lain atau tidak menghormati yang lain. Justru para santri diajari tentang etika. Dari awal kita diajarkan tentang pentingnya lebih dulu belajar adab sebelum belajar tentang ilmu. Kita diajarkan tentang etika, dan karenanya para santri ketika mereka baik itu dari ormas, dari orpol, dari habaib, dari pesantren, dari yang terhubung dengan militer, mereka bekerja sama. Dan ini pentingnya. Jadi spirit santri itu tidak untuk mengaliniasi diri, tidak untuk kemudian menjadi mu'tazilah, in'izal dari yang lain. Tapi untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ketika santri menjadi ahlus sunnah wal jamaah, ya seperti juga Taliban itu ada ahlus sunnah wal jamaah, maka kalaupun mereka berjuang untuk agamanya, sekaligus berjuang untuk negaranya. Karenanya mereka terlibat di dalam BPUPK, terlibat di dalam PPKI, terlibat di dalam Panitia 9, mereka terlibat untuk menyelamatkan Indonesia supaya tidak dijajah kembali oleh Belanda. Mereka terlibat melawan pemberontakan komunis, gitu, untuk menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan komunisme tahun 48 maupun tahun 66. Mereka juga tadi bahkan membantu TNI untuk kemudian mempunyai spiritualitas yang tinggi seperti Haji Jenderal seperti Jenderal Besar Panglima Sudirman tadi itu. Termasuk juga tadi terlibat langsung untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Pancasila dari ancaman disintegrasi tanggal 17 Agustus sore tahun 45, maupun juga terancam dari kelumpuhan karena pimpinan Indonesia sudah ditangkapin oleh Belanda melalui agresi militer tahun 48, sehingga kemudian seorang pimpinan Partai Masyumi yang adalah Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara, menyelamatkan Indonesia dengan PDRI-nya pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Kemudian 18 Desember 1949 ya. Kemudian berikutnya juga Muhammad Natsir ya, ketika kemudian Indonesia dibelah oleh Belanda, perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo dengan amanat jihad, dengan resolusi jihad, kemudian menyelamatkan Indonesia, tidak dipecah-pecah oleh Belanda. Tapi Belanda tetap memecah belah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat melalui konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, pada tanggal 3 April tahun 50, Muhammad Natsir dari Partai Masyumi, dan beliau sekaligus juga seorang santrinya Muhammad Hasan, dan beliau juga wakil ketua dari Persis ya.
Beliau kemudian membuat pidato ya di Parlemen DPR RIS waktu itu, menyampaikan mosi integra natsir tanggal 3 April 50 untuk menuntut agar Indonesia kembali pada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu menjadi NKRI. Dan kemudian disepakatilah itu sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 50 dimerdekakanlah Indonesia menjadi NKRI. Proklamasi Indonesia karenanya sesungguhnya 2 kali, kata Bung Hatta, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45, tapi proklamasi menjadi NKRI adalah 17 Agustus tahun 1950. Sekalipun menjadi NKRI sudah disepakati tanggal 18 Agustus tahun 1945. Inilah risiko santri kemudian menjadi ketua MPR, menjadi wakil ketua MPR, jadi ya begini juga harus dihafal. Sebenarnya kita menghafal mahfudzat di Gontor gitu ya. Dan itu sangat baik-baik saja. Jadi saya ingin mengatakan bahwa secara sejarah, dan sejarah itu menjadi sangat dipentingkan karenanya Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah tentang peran serta para santri tadi itu, dan spirit yang luar biasa itu, penting untuk selalu disegarkan, bukan untuk dibangga-banggakan saja, tapi juga untuk menyemangati, sekaligus memberikan frame bahwa santri itu memang bukan untuk kemudian menjadi sesuatu yang sekedar santri matahari dan pohon gitu dan kemudian diteruskan kemana-mana. Tapi dia adalah entitas yang mempunyai akar sejarahnya sangat jelas, cinta bangsa, cinta negara, Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan komunitas yang menghadirkan perilaku takfir, perilaku khawarij, perilaku radikal, perilaku teroris, ekstremis, enggak. Tapi mereka adalah justru yang menghadirkan pahlawan-pahlawan nasional, bahwa bangsa dari beragam latar belakang dan dalam beragam kegiatan yang tadi sebagiannya sudah saya sebutkan di depan. Nah, ini juga sekarang ke depan juga diperlukan untuk menyegarkan hal ini, dan karenanya saya sebutkan bahwa selain daripada jas merah diperlukan juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Kalau jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, umara, juga umat. Ulama tadi nama-namanya saya sebutkan gitu ya. Umat juga tadi laskar santri dan sebagainya. Umara seperti si Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau itu kan Sultan Mataram, Kesultanan Islam yang dulu diakui oleh Turki Utsmani. Sultan Hamengkubuwono III ketika beliau diangkat sebagai sultan, beliau mengirimkan surat kepada Sultan Turki Utsmani meminta pengakuan. Begitulah yang tertulis dalam kitab Babat Tanah Jawi. Nah, beliau yang gelarnya, Sultan Hamengkubuwono IX itu gelarnya ada Senopati Ngalogo, Ngabdurrahman, Sayyidin, Ponotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Beliau yang begitu luar biasa gelar dan latar belakang sejarahnya. Ketika Indonesia merdeka, bukan kemudian malah kesempatan nyempal dan bikin negara sendiri, beliau bergabung. Gabungkan Kesultanan Jogja ke Indonesia dan bahkan ngasih duit 6 juta gulden setara dengan hampir 600 miliar rupiah, dan kemudian juga ngasih emas batangan dan lain sebagainya agar Indonesia bisa membuat uang Republik Indonesia. Itu juga nanti terjadi dengan Sultan Syarif Qasim II dari Siak Indrapura. Tanpa babi bu itu gabungkan kesultanannya dengan seluruh kawasan yang sangat luas itu, diberikan emas mutu manikam yang belum miliki, termasuk juga mahkota kerajaannya diberikan Bank Indonesia, termasuk ngasih duit berapa? 13 juta gulden, setara dengan 1, sekian triliun rupiah. Subhanallah, kalau dikasihkan ke IKPM atau ke pesantren-pesantren alumni cabang itu, 10%-nya aja nggak usah banyak-banyak. Aduh, Masya Allah itu. Ini dikasih seluruhnya. Duit waktu itu lagi, bukan duit sekarang. Waktu itu lebih beragar lagi uang. Itulah cintanya umat ya kepada Indonesia ini. Ya, karenanya, tapi tadi mengapa saya sampaikan perlunya jas hijau? Karena sambil teriakannya jas merah, tapi jasa para ulama tadi dilupakan. Teriakannya jas merah, jasa santri dilupakan. Teriakannya jas merah, jasa umarok tadi itu dilupakan. Nah, makanya penting untuk, nah termasuk sekarang ini munculnya lomba BPIP itu kan bentuk daripada ketidakfahaman dan atau lupa atau pura-pura tidak ingat terkait dengan bahwa bagi santri
yang Ahlussunnah wal Jamaah ini yang ada di beragam latar belakang yang tadi saya sebutkan itu, yang di Ormas, di Orpol, yang di pesantren dan lain sebagainya, sudah selesai tentang masalahnya nyanyi lagu Indonesia Raya, yang tentang hormat bendera sudah selesai. Harusnya bukan itu yang dibahas. Kalau itu yang dibahas menjadi tadi mendiskreditkan. Alhamdulillah BPIP menyadari dan minta maaf dan hanya diganti. Jadi ketika kemudian menyongsong adanya Taliban, ini juga semakin dipentingkan pemanaan daripada spirit santri untuk negeri yang berdaya dan berkeadaban itu. Karena jangan sampai kemudian seolah-olah Taliban itu adalah entitas santri yang sama aja dengan di Indonesia. Sama dari sisi bahwa mereka Sunni, ya, Sunni Hanafiyun madhaban, wa Maturidiyun akidatan, dan Qadiri atau Naksabandi Sufiatan gitu ya. Kalau di Indonesia secara umum ya Asy'ari dan Maturidi itu satu rumpun begitu ya. Kemudian Syafi'i dalam konteks fikih satu rumpun dengan Hanafi, Sunni juga. Kemudian tarikatnya ya kalau Naksabandi maupun juga Qadiri itu masuk dalam kelompok jamaah ahli tariqah mu'tabarah. Jadi di dalam konteks Indonesia itu menjadi suatu hal yang bisa dijelaskan. Artinya, sebagaimana dulu delegasi Taliban datang ke Indonesia tahun 2018 atau 2019, datang ke MUI, datang ke PBNU, dan bahkan dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar, tokoh sentral dalam Taliban yang sekarang atau yang dianggap sebagai tokoh kunci yang kemudian menghadirkan suksesnya Taliban di Afghanistan. Beliau dengan delegasinya datang ke Indonesia, datang ke MUI, datang ke PBNU, datang ke pertemuan untuk perdamaian Afghanistan atas undangan Indonesia, dan mereka menyatakan ingin belajar dari ulama Indonesia bagaimana menghadirkan kesatu paduan, bagaimana bisa menghadirkan Islam yang moderat, bagaimana bisa menghadirkan Islam yang progresif, dan karenanya mereka akan membuat NU Afghanistan. Jadi Indonesia, para santri yang demikian kontributif bagi Indonesia, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu justru dirujuk oleh Taliban. Jadi jangan dibalik, malah menjadi seolah-olah kemudian Taliban mempengaruhi Indonesia. Justru Taliban minta masukan dan atau minta pengalaman dari Indonesia untuk bagaimana para santri berperan, para ulama berperan untuk kejayaan negeri. Dan di Indonesia sudah disepakati oleh para ulama di NU, para ulama di Muhammadiyah, bahwa yang namanya Indonesia kita ini bukan Darul Harbi, tapi Darus Salam. Indonesia ini juga disebut sebagai Darul Mitsaq, Darul Ahdi Wasyahadah, atau kalau kata Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah beliau menyebutnya Darul Mitsaq ya. Kalau di Muhammadiyah disebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, begitu seterusnya. Jadi dengan pendekatan ini rekan-rekan sekalian, para santri dan para wali santri saya hormati, menjadi amat sangat penting untuk mendudukkan ya tentang spirit santri dalam konteks sejarah, dalam konteks nilai yang dipelajari di pesantren, dalam konteks peran peradaban ke depan. Sebab kalau kemudian nilai-nilai tadi yang tetap yang kita bawa, kita pegangi, kita hafalkan, kita amalkan, kita dakwahkan, merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para kiai, para santri dan kiai kita di Ormas, di Orpol, di pesantren, para habaib, para santri itu sendiri, maka insya Allah para santri itu mempunyai, dia bukan faqidu syai', tapi lahu syai' dan bahkan mungkin lahu asya' untuk yu'tihi supaya bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, apalagi dalam kondisi di mana bangsa ini terkena COVID-19 dan kita tahu bahwa dalam konteks COVID-19 maka dalam laporan dari Rabithah Mayit Islamiyah yang wafat dari kalangan para ulama selama era COVID ini, itu data per bulan April ya, itu sekitar 590 kiai dan nyai. Kalau di MUI, Kiai Haji Khalid Nafis menyebutnya lebih dari 900 ya. 900 kiai atau nyai yang wafat pada era COVID-19 dengan beragam latar belakang wafatnya. Dan kalau menurut data yang lainnya disebutkan bahwa kalau tenaga kerja kesehatan yang wafat malah lebih daripada 1.300. Jadi banyak sekali yang wafat. Jadi terakhir kondisi COVID-19 yang masih mendera ini tentu juga menghadirkan peran sentra santri yang tidak pernah selesai. Kita terus melakukan peran untuk kita berikan pada bangsa dan bangsa negara dan umat, termasuk juga para santrinya untuk kemudian tadi mengisi ya wafatnya begitu banyak para kiai dan para nyai maupun para santri tadi,
haruslah kemudian secara natural kemudian diisi kembali melalui spirit santri untuk negeri, berdaya dan berkeadaban dan berkebudayaan sebagaimana sudah dicontohkan oleh para santri, para ulama kita yang terhimpun di dalam ormas, orpol, pesantren, para habaib dalam beragam peristiwa yang sudah paten di Indonesia. Ibnu Khaldun di terakhir, Ibnu Khaldun dulu punya kaidah yang namanya sejarah itu adalah at-tarikhu yu'idu nafsahu, artinya adalah kalau dahulu para kiai, para santri, para habaib, para ulama bisa berperan dengan kesantriannya untuk menghadirkan kontribusi yang luar biasa bagi Indonesia merdeka, sekarang juga bisa. Karena sejarah itu hanyalah pengulangan saja. Demikian saya kira, terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa diambil istimbat dengan mudah gitu ya. Setelah itu akan ada tasliyah atau tidak, saya tidak tahu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazi atas nasihat dan tausiahnya. Semoga dari apa yang sudah antum sampaikan, kita spirit kita sebagai santri dan juga giroh kita sebagai santri dan wali santri semakin meningkat gitu, Ustaz. Nah, izinkan saya juga ini ada beberapa poin yang sudah saya catat dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid tadi. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa kita itu menjadi santri itu serius, bukan hanya main-main. Karena kita berjihad di jalan Allah dan berkahnya insya Allah sangat besar. Maka kita sebagai santri dan wali santri harus selalu bersyukur. Kemudian santri itu cinta negeri. Ya, kita ini diajarkan selalu untuk mencintai negeri sebagaimana yang sudah digambarkan dari lagu Hymn of Pondoku. Karena kita di pondok ini dibiasakan untuk berspirit agar menghadirkan keberdayaan dan keberadaban. Kemudian peran wali santri pun tidak kalah penting untuk mengingatkan anak-anaknya juga, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai pada pengajian sebelumnya bahwa yang mondok itu tidak hanya anak-anaknya tetapi juga orang tuanya juga, seperti itu. Kemudian apabila tadi disebutkan definisi-definisi santri, salah satunya itu ternyata kita semua adalah santri karena kita semua belajar ilmu agama sesuai definisi dari Kiai NU tadi. Kemudian apabila santri memperjuangkan agama, maka mereka juga sekaligus memperjuangkan negaranya. Jadi di sini juga kita bisa menepis bahwa asumsi-asumsi orang bahwa santri ini hanya memperjuangkan agamanya, tetapi kita ini di sini selain kan memperjuangkan agama, otomatis kita akan memperjuangkan negara kita. Kemudian juga tadi disebutkan selain jas merah ada jas hijau. Ya, jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama, umaro dan juga umat. Tadi sudah diceritakan juga bagaimana peran santri di masa lalu. Kemudian ini kita sekarang bagaimana peran kita sebagai santri di masa depan. Dan kita diingatkan tadi kalau misalnya di Gontor ada tulisan apa yang kau cari. Nah, di sini kita sekarang sebagai alumni dan juga mungkin wali santri nanti yang anaknya sudah selesai mengenyam pendidikannya, bisa diingatkan apa yang kita beri kepada umat, kepada bangsa dan juga kepada negara. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa meningkatkan spirit kita untuk agar lebih bisa bermanfaat di masyarakat dan juga umat. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait tema pengajian hari ini, kami persilahkan. Yang pertama kita buka satu termin dulu untuk 3 penanya. Baik, bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda atau mungkin asatidah di sini, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangannya saja. Di sini ada fitur raise hand atau angkat tangan, bisa diklik saja atau bisa juga komentar di kolom chat. Oke, baik, di sini ada satu pertanyaan dari Pak Arif. Oke, ini saya hold dulu untuk pertanyaannya. Kemudian mungkin kita kasih kesempatan 2 orang yang ingin bertanya lagi kepada para hadirin. Silakan. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, di sini ada satu di kolom chat, saya
hold terlebih dahulu? Apakah ada? Mungkin? Apabila tidak, di sini ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Arif. Pak Arif Walsan Gontor Putri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran santri dalam melestarikan budaya sopan santun di masyarakat Indonesia? Poin-poin apa yang harus dilakukan oleh para santri terkait dengan hal di atas? Itu pertanyaan dari Bapak Arif. Mungkin langsung saja Ustadz bisa dijawab. Tafadol. Ustadz. Terima kasih Ustadz Arif ya. Mungkin sesuai dengan nama antum ya, bagaimana peran santri yang berlakulah Arif gitu. Kalau berlakunya Arif ya sudah peran itu bisa terlaksana dengan sendirinya. Peran santri untuk kemudian membudayakan laku yang budaya dan santun di tengah masyarakat. Pertama menurut saya penting betul santri itu diingatkan ya oleh wali santrinya tentang nilai-nilai yang dipelajari di Gontor. Karena di Gontor sangat diajarkan tentang sopan santun, malah bahasanya masih bahasa Perancis ya, etiquette gitu kan. Etiket itu kan dipelajari di Gontor. Itu adalah ajaran tentang sopan santun yang sangat luar biasa. Itu apa namanya, kaidah-kaidah umum ya. Tapi nanti kaidah-kaidah agamanya lebih tajam lagi dalam mahfudotnya, kata-kata mutiara yang dihafal, dalam pilihan ayat Qur'annya, pilihan hadis-hadis nabinya, kemudian bahkan dalam pelajaran tentang mengarang insya-nya maupun juga mutolaahnya. Itu semua nilai-nilai kesopanan santunan, nilai-nilai spirit dan spiritualitas, nilai-nilai keadaban, semuanya diajarkan di situ. Sehingga santri harusnya tidak hanya sekedar menghafal. Di Gontor juga bukan hanya disuruh menghafal, sehingga diberikan contoh ya oleh para gurunya, para ustadznya, oleh para mudabirnya, itu istilahnya di Gontor, para pengurusnya gitu ya. Termasuk juga para kiai memberikan keteladanan. Sehingga nilai sopan santun itu selain dihafal dalam beragam pelajaran dan kegiatan-kegiatan itu, diberikan keteladanan tentang bagaimana sih kesopanan santunan itu dilaksanakan. Bukan hanya kemudian dilaksanakan dalam relasi santri dengan kiai ke masjid misalnya. Tapi dalam seluruh kegiatan, ada dalam olahraga juga ada sopan santunnya, di dalam kegiatan kursus-kursusnya juga ada sopan santunnya, kegiatan organisasinya ada sopan santunnya, ada semuanya. Jadi nilai-nilai tadi itu terinternalisasi secara alami, secara natural melalui beragam kegiatan yang terus-menerus dipupuk begitu selama 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Jadi, nah, bagaimana agar nilai-nilai yang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan di Gontor, di pesantren itu kemudian tetap terbawa dan kemudian santri bisa menularkannya ke masyarakat. Nah, di sini peran wali santri juga jadi sangat penting. Kadang santri itu, ya karena mohon maaf ya, mungkin karena lama meninggalkan rumah, sehingga ketika pulang, ya udah maunya sama orang tua aja, nggak mau pergi dari rumah. Kalaupun pergi ke alumni Gontor yang lain atau ke konsulnya yang lain begitu ya, tapi nggak bawa ke masyarakat. Nah, disinilah orang tua penting untuk membimbing anaknya agar ke masyarakat, agar bersosialisasi gitu ya. Jangan hanya mager kata anak-anak sekarang ya, malas gerak di rumah doang, tidur aja, kerjaan lo tidur aja lo. Orang Betawi bilang hebat karena Betawi tidur aja bekerja gitu. Jadi orang tua penting untuk mendampingi anaknya supaya kemudian nilai-nilai baik yang sudah terinternalisasi di Gontor itu kemudian bisa disosialisasikan, dilaksanakan ketika mereka pulang dan ketika nanti apalagi kalau mereka sudah tamat. Jadi nilai-nilai tadi yang sudah dimiliki di Gontor itu, yang sudah menjadi modal, menjadi budaya, menjadi tradisi itu, agar kemudian ya berani maju. Kalau di Gontor kan diajarkan kaidah yang sangat penting, Pak. Berani dipimpin dan berani memimpin. Ada keberanian di sana. Kalau diberikan amanah memimpin ya berani. Kayak saya dulu waktu pertama kali menjadi ketua MPR kan langsung melantik Pak SBY. Padahal belum pernah menjadi anggota DPR, belum pernah menjadi anggota MPR, belum pernah masuk ke gedung sidang itu. Nggak ada juga training menjadi ketua MPR melantik presiden, nggak ada itu. Jadi ya udah berani aja, Bismillah. Ya, dengan insting kita
Saya dulu di Gontor, saya di Angkusek, andalan koordinator urusan sekretariat di Pramukaan di Gontor. Jadi bermodalkan kepada kegiatan organisasi yang kita sudah terbiasa melakukannya di Gontor dan di luar Gontor, etika yang sudah ada itu, beranilah tampil. Anak-anak itu perlu diajak untuk berani tampil, berani bersosialisasi, berani berkomunikasi, berani dengan masyarakat. Karena nilai-nilai etikanya itu sudah amat sangat kokoh kuat di Gontor, sudah sangat diajarkan. Dan tinggal keberanian tadi yang seringkali masih belum. Dan juga orang tua kadang-kadang juga lupa juga membawa anaknya atau mensupport anaknya, mendorong anaknya, mengingatkan anaknya untuk justru beragam etika yang bagus dari Gontor itu untuk kemudian disosialisasikan. Jadi pentinglah monggo para wali santri agar anak-anaknya kalau nanti sebelum pulang diingatkan, kalau sudah pulang pun juga diajak aja main ke rumah kiai, rumah ustadz, mungkin ataupun juga ke kelompok olahraga, kelompok pertemanan yang lain, maupun juga ke masjid, mungkin jadi khotib ataupun menjadi bersama dengan para ulama, pimpinan pemuda masjid dan lain sebagainya. Jadi kaidah tentang berani memimpin, berani dipimpin itu juga sangat dipentingkan untuk agar para santri kita berani tampil ke tengah masyarakat, tapi tadi dengan etika, dengan akhlak dan budi yang sangat baik yang diajarkan selama di Gontor. Demikian. Oke, baik, syukran Ustadz. Kalau boleh saya simpulkan, berarti jawaban atas pertanyaan ini kita sebenarnya sudah diajarkan ya Bapak Ibu wali santri di Gontor itu terkait etiket gitu di setiap perpulangan, dan sekarang apabila sudah diajarkan, bagaimana peran wali santri juga untuk mengingatkan dan mensupport agar apa yang sudah diajarkan di Gontor bisa diterapkan di masyarakat. Oke, baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ayah bunda wali santri atau mungkin dari asatizah Gontor alumni. Boleh, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya mungkin dari hadirin semua di sini? Oke. Oke, baik. Apabila tidak ada, saya ingin mengingatkan Ustadz, tadi ada request dari Ustadz Asep Yusuf untuk menjelaskan sedikit tentang badan wakaf, Ustadz. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustadz. Syukran. Baik, badan wakaf adalah sebuah terminologi atau istilah dan sekaligus juga sebuah kegiatan yang kemudian mewujud pada adanya akta dan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang secara prinsip dibentuk oleh pendiri Gontor, Trimurti, Kiai Haji Ahmad Saha, Kiai Haji Panani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi untuk menerima wakaf dari para Kiai Gontor yang mewakafkan tanah-tanah beliau untuk kepentingan Pondok Gontor gitu ya. Kemudian dibentuklah badan wakaf itu tahun 1960-an ya, 1962. Nah, dibentuklah waktu itu, kemudian dibentuk kepengurusannya maksimal 15 orang yang ditunjuk oleh Pak Kiai Trimurti waktu itu. Kemudian dibentuklah anggaran dasar anggaran rumah tangganya, dan ini berlanjut sampai sekarang, posisinya sama, jumlah anggotanya sama 15. Ini adalah sebuah lembaga tertinggi yang ada di Gontor gitu ya, yang kemudian di dalamnya ada anggota badan wakaf dari latar keturunan daripada Kiai Haji Ahmad Saha, Kiai Haji Fanani, maupun juga Kiai Haji Imam Zarkashi gitu ya. Dan juga keanggotanya semuanya adalah alumni yang dipilih oleh badan wakaf belakangan. Dan kemudian ya kita melakukan persidangan setahun 2 kali begitu, mendengarkan laporan daripada setiap pesantren atau cabang-cabang dari Gontor maupun juga yayasan dan bidang usaha yang ada di Gontor. Dengan adanya undang-undang tentang yayasan, maka Gontor mempergunakan undang-undang itu untuk kemudian diberlakukan pada yayasan-yayasan yang ada juga termasuk yayasan badan wakaf, termasuk yayasan pemeliharaan dan pengembangan badan wakaf ya.
Yayasan Universitas Islam Darussalam dan lain sebagainya termasuk IKPM. Nah, untuk badan wakafnya sendiri, badan hukumnya adalah perkumpulan, ya, dan nanti seluruh anggota badan wakaf kemudian sekaligus menjadi dewan pembina di beberapa yayasan-yayasan yang didirikan oleh Gontor tersebut. Nah, kalau kemudian tentang kepemimpinannya ya dipilih oleh anggota badan wakaf sendiri. Kalau kemudian saya terpilih, ya saya sebenarnya tidak layak untuk terpilihnya, tapi bagaimana lagi, beliau sudah memutuskan untuk memilih. Ya, saya dari partai politik atau latar saya di partai politik. Tapi itu memang bukan baru kali ini saja. Ketua Badan Wakaf yang pertama juga dari presiden partai politik, malah dari P3, Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Bahkan beliau mungkin ketua Badan Wakaf paling lama itu. Setelah itu juga ada ketua Badan Wakaf dari partai politik atau yang aktif di partai politik, yaitu dari Golkar, yaitu Kiai Haji Kafrawi Ridwan. Tapi kita semuanya sangat paham bahwa keberadaan kita tidaklah mewakili partai dan tidak juga untuk kepentingan partai. Sejak dari awal kita sudah selesai dengan memilahkan mana partai dan mana gontor gitu ya, dan sehingga tidak ada campur aduk antara keduanya. Ya kalau kita di badan wakaf ya kita adalah untuk badan wakaf untuk gontor. Saya kira demikian Bapak, mudah-mudahan cukup menjelaskan ya. Terima kasih. Oke, baik, syukur Ustadz atas penjelasannya. Kemudian di sini ada satu lagi pertanyaan, mungkin terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Lina, wali santri Gontor Putri 3. Apakah keterkaitan organisasi Jamaatul Khair tahun 1903 dengan organisasi Budi Utomo yang berdiri tahun 1908? Apakah skupnya nasional atau banyak dikenal masyarakat? Mengapa organisasi ini tidak pernah dimunculkan dalam pelajaran sejarah di sekolah? Jazakallah Ustadz. Mungkin ini tadi terkait dengan yang antum ceritakan Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz Fadol. Ya, Jamaatul Khair itu ya skalanya jelas nasional ya, karena dia dari Jakarta dan kemudian keanggotaannya tadi ada dari tokoh-tokoh di Jakarta, ada juga tokoh-tokoh dari Jogja, tokoh-tokoh dari Surabaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja, Haji Umar Sakit Cokro Aminoto dari Surabaya. Anggotanya ada dari orang Jawa, ada orang Arab, tapi mereka memikirkan tentang Indonesia. Bahwa kemudian tidak masuk dalam sejarah, nah inilah pentingnya kita dalam tanda kutip ya memegang kewenangan membuat kebijakan gitu. Tapi kalau itu tertulis dalam sejarah sudah ada, kan umat Islam aja yang kadang-kadang terlalu sibuk membaca yang lain, nggak baca sejarah gitu ya. Baca aja buku Api Islamnya Pak Ahmad Mansur Suryanegara, baca juga bukunya Sejarah Islam, bukunya Buya Hamka, atau ada juga buku sejarah Islam terbitan dari MUI dan lain sebagainya. Jadi ini kan kemarin juga ada tuh kamus sejarah diterbitkan, kamus sejarah Indonesia terbitan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hilang di situ, malah nggak disebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak disebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim tidak disebut, Mr. Safrin Prawira Negara tidak disebut, Muhammad Nasir tidak disebut, Kiai Haji Mas Mansur tidak disebut, Jong Islamitan Bon tidak disebut. Ya ini memang tantangan tersendiri ya, umat Islam ya penting untuk menghadirkan produk sejarah yang faktual gitu ya. Jangan juga bikin hoax sejarah, kita bikin sejarah yang faktual. Kalau untuk Jamiatul Khair, Ibu ada di Jakarta, silakan aja, masih ada kok kantornya atau masih ada gedungnya di Jakarta, di Tanah Abang. Itu semuanya adalah saksi sejarah tentang keberadaan daripada lembaga-lembaga tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sebelum saya tutup ini, mungkin Ustadz izin kita mau foto bersama dulu Ustadz. Kita mau foto bersama, dan kepada para hadirin diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi izin sebentar untuk kita bersama-sama foto bersama untuk dokumentasi acara pengajian rutin di bulan Agustus ini. Oke, silahkan kepada para hadirin agar bisa mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Bagi yang belum, silahkan agar terlihat semuanya nih Bapak Ibu atau Ayah Bunda atau asatidz semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Oke, baik.
Ternyata ada yang sedang menyetir juga ini. Oke, semangatnya ikuti pengajian ini. Oke, baik. Oke, di sini ada 3 slide. Yang pertama saya hitung sampai 3, nanti selanjutnya ke slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya, mohon izin sebentar. Selanjutnya di slide selanjutnya, mungkin dari teman-teman pengurus juga bisa bantu untuk di foto juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada pengajian rutin IKPM Bogor pada pagi hari ini, dan juga terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairon kepada narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi acara pengajian rutin IKPM Bogor ini. Semoga semua yang sudah disampaikan tadi dari Al-Ustadz Haji M. Hidayat Nur Wahid bisa menambahkan giroh, semangat, dan spirit kita sebagai santri dan juga wali santri yang beradab dan berdaya dan berkeperadaban. Dan juga tadi kita diingatkan untuk sebagai alumni khususnya apa yang sudah kita berikan kepada umat. Dan mohon doa juga Ustadz agar kita khususnya pengurus IKPM Bogor ini bisa lebih yanfa' linnas, bisa bermanfaat dari semua kegiatan-kegiatan dan program-program IKPM Bogor ini dan bisa istiqomah selalu. Dan semoga dari acara ini dari acara pengajian ini kita sama-sama dari santri, dari wali santri, alumni, dan juga para senior-senior di IKPM Bogor bisa tetap menjaga silaturahim sesama kita. Akhir kata saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya izin undur diri dan saya kembalikan kepada saudara MC, kepada Ustadz Fahmi. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang bertugas, Al-Ustadz Farhan Haidar. Dan saya berterima kasih juga kepada Dr. M. Hidayat Nur Wahid MA yang telah memberikan kita materi dan juga spirit dalam kajian rutin bulanan kita yang insya Allah bermanfaat ini. Acara selanjutnya, doa. Untuk doa penutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Iwan Sunaria. Waktu dan tempat kami persilahkan. Afwan, Ustadz Iwan sudah tidak ada di sini sepertinya. Baik, kalau begitu untuk doa penutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Asep Rogia selaku Ketua IKPM Bogor. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah innana zalamna anfusana dhulumatin katsirah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Ustadz Asep Rogia. Dengan selesainya acara kajian rutin IKPM Bogor pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita, dan tak lupa saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap IKPM Gontor Cabang Bogor dan semua pihak yang mendukung hingga suksesnya acara ini, memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Semoga beliau diberikan kesehatan agar dapat mengemban amanat di Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga amanat di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia agar dapat memberikan kader-kader umat untuk negeri berdaya dan berkeadaban. Amin ya rabbal alamin. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Hidayat. Terima kasih buat semuanya ayah bunda, pengurus IKPM, dakwah dan sosial. Di bawah darah bumi sepoi membelai wajah selanda dahunan. Dari sini indah, hari-hari indah bersamamu kawan. Tak akan lupa selamanya. Mungkin nanti kita tetapkan berpisah. Jangan lupakan kenangan bersama kita di sini. Jangan pernah tidur di kelas. Jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazmu yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya. Ikhlas wala taksan wala taku ghafilan fanana matul uqbah liman yatakasan. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syaratlah sungguh indahnya menggapai cita-cita. Katakan Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ciptakan alam dengan keseimbangan, tiada dapat menyamakan penciptaannya. La takhaf wa la tahzan, Inna Allah, Inna Allah, Inna
saling